got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Hello everyone, bersama kami di sini kami akan membawakan materi mengenai kesejahteraan pegawai. Materi pertama yaitu landasan hukum. Pada intinya, kesejahteraan adalah hubungan perusahaan dan pegawai yang saling menguntungkan seperti simbiosis mutualisme. Kesejahteraan pegawai diatur dalam landasan hukum kebijakan pemberian kesejahteraan pegawai sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1963 tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang memuat hal-hal sebagai berikut. Masalah hak diatur dalam pasal 7, 8, 9, dan 10. Masalah kesejahteraan pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 32. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Penegasan masalah kesejahteraan pegawai negeri sipil kembali diatur dalam pasal 32 yang berbunyi, untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan pegawai negeri sipil. Usaha kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 kepada pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, serta penerima pensiun atau tunjangan. Poin kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 9 Bagian ketiga, kesejahteraan terdiri atas beberapa pasal, yaitu Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101. Selanjutnya, poin kedua yaitu mengenai tujuan kesejahteraan pegawai. Ada beberapa tujuan kesejahteraan pegawai sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai terhadap perusahaan. Yang kedua, menurunkan tingkat absensi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. Yang keempat, membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan. Yang keenam, memotivasi disiplin dan produktivitas karyawan. Yang ketujuh, akan membuat karyawan semakin loyal dan bertahan lebih lama di perusahaan tersebut. Yang kedelapan, membantu kemajuan perseorangan dan perusahaan itu sendiri. Yang kesembilan, memperbaiki hubungan antar pegawai. Yang terakhir yaitu meningkatkan semangat pegawai. Selanjutnya, yang ketiga, pengertian pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan merupakan tanggung jawab pimpinan perusahaan untuk mempertahankan stamina pegawai dalam melaksanakan pekerjaan di kantor. Serta pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan. Salah satu jaminan kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, BPJS Kesehatan, meliputi rawat jalan dan rawat inap. Ada selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan, meliputi 1. Jaminan kecelakaan kerja atau disingkat dengan JKK. 2. Jaminan kematian JKM. Ketiga, jaminan hari tua JHT. Keempat, jaminan pensiun atau JP. Tujuan dari pemeliharaan kesehatan meliputi 6 bagian. Untuk yang pertama, menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan pegawai. Kedua, untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan pegawai dan keluarganya. Keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan pegawai. Kelima, meningkatkan disiplin pegawai. Dan terakhir, meningkatkan loyalitas pegawai.
Berikutnya, pembuatan dokumen pengelolaan kesejahteraan pegawai. Nah, pembuatan dokumen ini dapat dijadikan sumber informasi berupa keterangan kesejahteraan pegawai. Jika dokumen pengelolaan kesejahteraan pegawai dibuat dengan baik, pengurusan administrasi kepegawaian akan menjadi efektif dan efisien. Ada beberapa syarat dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama, asli dan salinan SIUP, surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, asli dan salinan NPWP perusahaan. Yang ketiga, asli dan salinan akta perdagangan perusahaan. Yang keempat, fotokopi kartu tanda penduduk tiap pegawai. Yang kelima, salinan kartu keluarga tiap pegawai. Yang keenam, pas foto tiap pegawai dengan ukuran 2x3 cm sebanyak 1 lembar. Selanjutnya, setelah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, langkah berikutnya yaitu yang pertama, masuk ke situs resmi BPJS. Pendaftaran pegawai dilakukan secara online. Selanjutnya, Anda mendaftar dan menunggu pemberitahuan dari pihak BPJS dalam mengirimkan email balasan. Yang kedua, setelah mendapatkan pemberitahuan dari kantor BPJS, bawa dokumen tersebut ke kantor BPJS. Yang ketiga, mendapatkan informasi mengenai peraturan pembayaran BPJS.